Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Adi Kusmanjaya. Saya adalah salah satu mahasiswa di program studi pendidikan IPA, konsentrasi pendidikan kimia di Pascasarjana Halwaleo. Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komponen yang ada dalam RPP yang telah saya buat, yang berjudul RPP Kerajinan Benda Hias di Pesisir Laut. Ya, langsung saja. Komponen yang paling pertama dalam suatu RPP itu, yang paling pertama itu adalah kolom identitas. Jadi di identitas ini memuat beberapa hal. Pertama itu satuan pendidikannya, apakah dia itu SD, SMP atau SMA. Jadi untuk RPP yang saya buat ini jenjangnya itu pada SMP, pada mata pelajaran prakarya di kelas 9 pada semester ganjil. Adapun materi pokok yang saya ambil adalah kerajinan dari bahan alam di lingkungan pesisir pantai. Tahun ajaran 2020-2021 dengan alokasi waktu sebanyak 6 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan itu sebanyak 3 jam pelajaran. Ya, selain identitas tadi, dalam RPP itu memuat kompetensi inti. Kompetensi inti ini sendiri ada 4. Yang pertama itu rohani, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi selain dari pengetahuan dan keterampilan, untuk KI 1 dan KI 2-nya yaitu rohani dan sosial itu diajarkan secara tidak langsung dalam pembelajaran. Bagaimana sikap rohaninya, sikap sosialnya. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan kita peroleh dengan memberikan pembelajaran. Ya, lanjut. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di KI 3 itu atau KI pengetahuan, yaitu memahami desain dan pengemasan karya kerajinan yang memiliki fungsi hias berdasarkan konsep dan prosedur sesuai wilayah setempat. Jadi dari kompetensi dasar ini, di kompetensi dasar pengetahuan kita turunkan dia menjadi indikator pencapaian kompetensi. Jadi hal-hal yang ingin kita capai dari kompetensi itu kita jabarkan lagi menjadi 2. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian fungsi hias dan benar. Dan yang kedua, peserta dapat mengidentifikasi 6 contoh jenis benda hias dengan cermat dan teliti di lingkungan pesisir laut. Kemudian untuk kompetensi KI 4-nya atau keterampilan, peserta didik dapat membuat benda kerajinan yang memiliki fungsi hias berdasarkan desain sesuai wilayah setempat. Kemudian adapun indikator pencapaian kompetensinya itu peserta didik dapat merancang desain kerajinan benda hias dan peserta didik dapat membuat benda kerajinan yang memiliki fungsi hias berdasarkan potensi keanekaragaman wilayah pesisir laut. Adapun tujuan pembelajaran, setelah merumuskan indikator pencapaian pembelajaran, kemudian kita rumuskan lagi tujuan pembelajaran. Jadi untuk pertemuan pertama, tujuan pembelajaran itu siswa dapat menjelaskan pengertian fungsi hias dengan benar, mampu membedakan jenis benda hias, mampu merancang desain benda hias, serta mampu membuat kerajinan yang memiliki fungsi hias di area alam sekitar pesisir laut. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pendekatannya adalah pendekatan saintifik dengan metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Ada juga kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Model yang pelajaran saya gunakan adalah project based learning. Jadi dalam 2 kali pertemuan ini akan ada kerajinan yang mereka buat. Pada pertemuan pertama mereka akan mengidentifikasi terlebih dahulu jenisnya, dan pertemuan kedua mereka akan melakukan membuat kerajinan tersebut. Adapun media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu media LCD atau proyektor, laptop, bahan tayang, dan lingkungan pesisir laut. Sumber belajarnya itu dari modul, internet, dan sumber lain yang relevan. Ya, langsung saja ya bagian langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu seperti biasa dalam pembelajaran ada 3 jenis kegiatan: pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Adapun kegiatan pendahuluan kita alokasikan sebanyak 15 menit. Sebagaimana seperti biasanya ya, pada kegiatan pendahuluan kita melakukan doa terlebih dahulu, lalu memberikan motivasi belajar, kemudian kita sampaikan tujuan pembelajarannya. Baru setelah itu kita masuk di kegiatan inti. Kegiatan ini kita alokasikan sebanyak 105 menit. Pertama itu kita bagi dulu kelompoknya dan kita minta peserta didik untuk bekerja sama bersama dan anggota kelompoknya. Jadi di kegiatan ini ada kegiatan kolaborasinya. Lalu kita bagikan LKPD-nya.
kemudian kita tayangkan videonya agar mereka bisa melihat bagaimana keanekaragaman ekosistem pesisir laut. Kemudian kita minta peserta didik untuk mengamati videonya. Ada kegiatan observasi di sini. Lalu setelah videonya selesai, kita lakukan tanya jawab, baik itu dari guru maupun siswa. Misalkan kalau saya guru, saya tanya apa sih kerajinan benda hias itu, dan apa saja jenis kerajinan benda hias. Mereka juga sekaligus mengerjakan LKPD yang saya sudah bagikan di sini. Mereka lakukan identifikasi benda-benda apa saja yang dapat dijadikan benda hias. Mereka bisa dapat carinya di internet atau segala macam. Ada kegiatan literasi dan mengumpulkan data di sini. Kemudian mereka menuliskan 6 kerajinan yang mungkin dapat mereka buat. Lalu mereka menentukan satu buah jenis kerajinannya. Sini ada kegiatan diskusi dan kolaborasi. Kemudian tidak hanya itu, si guru juga kita minta untuk peserta didik untuk mencari referensi lain di internet untuk membantu pembuatan kerajinan yang mereka buat. Kemudian mereka menuliskan alat bahan yang harus mereka buat nanti, lalu mereka mempresentasikan LKPD-nya di depan teman-temannya. Jadi ada kegiatan komunikasi di sini. Jadi untuk tahap pertama ini ya, penutupnya kita simpulkan hasil pembelajarannya dan meminta peserta didik untuk membawa alat dan bahan yang dibutuhkan di minggu berikutnya untuk melakukan pengerjaan. Kemudian kita sampaikan materi dan kita lakukan penutup. Adapun kegiatan evaluasinya itu kita ada di LKPD dan jurnal penilaian sikap. Ya, pertemuan kedua seperti biasa ada kegiatan pendahuluan, ada persepsi, motivasi dan penyampaian tujuan. Lalu kegiatan intinya siswa kita minta lagi untuk duduk secara berkelompok. Lalu peserta didik kita minta untuk membuat kerajinan berdasarkan apa yang telah mereka rencanakan, yang telah mereka buat pada minggu sebelumnya. Jadi masing-masing saling mengerjakan. Lalu hasilnya itu mereka akan presentasikan nanti di depan. Dan kita buka sesi tanya jawab antar peserta didik. Ya, kemudian kita lakukan penutup, kita apresiasi hasil karya peserta didik, lalu kita kumpulkan LKPD dan kita sampaikan materi yang akan dipelajari pertemuan berikutnya dan menutup pelajaran. Ya, adapun evaluasinya lewat LKPD, jurnal penilaian sikap dan juga form penilaian. Nah, sekarang kita lanjut, ini contohnya LKPD. Ada namanya, kelompok, kelasnya, lalu ada beberapa pertanyaan yang akan membantu mereka dalam mengerjakan kerajinan benda hiasnya mereka. Ya, ini adalah contoh penilaian proses. Jadi ketika mereka merangkai benda hiasnya itu, kita lihat dari beberapa aspek, apakah itu persiapannya, prosesnya, ataupun setelah mereka melakukan praktikumnya itu, apakah mereka membawa alatnya, bagaimana ketertibannya, bagaimana sikapnya. Jadi semua itu bisa kita lakukan penilaian dalam lembar penilaian proses ini. Penilaiannya pun per kelompok ya, pakai skala Likert dengan skor 1 sampai dengan 4. Kemudian ada jurnal penilaian peserta didik. Jadi pada kolom ini kita catat hanya yang berperilaku positif, sangat positif atau sangat negatif. Tidak perlu mencatat setiap orang, setiap perilaku. Jadi hanya yang melakukan kesalahan atau melakukan hal yang hebat, melakukan baik, itu yang kita berikan catatan perilaku. Tidak perlu semuanya, jadi lebih efisien dalam setiap pertemuan. Kemudian pada saat presentasi, setiap kali mempresentasikan LKPD maupun hasil karyanya, kita lihat beberapa poin. Di sini saya buatnya 5 poin. Pertama itu ada signifikansinya, apakah sesuai materi presentasi dengan yang diberikan, tugas yang diberikan. Penyajiannya bagaimana, apakah tampilan presentasinya itu baik, nyaman, bagus didengar. Kemudian pembawaan materinya, apakah si pemateri ini bagus, cara bawanya tenang begitu. Kemudian argumentasi, bagaimana kemampuannya untuk di sesi tanya jawab, lalu kerjasamanya antar sesama timnya gitu. Ya, saya pikir ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.